surga yang Allah janjikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang tentunya kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo namamu deh. Biasa orang yang loyo cepat tong itu menyusul. Ulangi pale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh momentum tu dipakai malak malu. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, mari kita sama-sama bersedekah bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya kepada ruh sultannya almarhumah Hajjah Hamidah binti Haji Abdul Rasid. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rajin-rajin ki bersedekah suratul Fatihah. Nanti meninggal ki insyaallah banyak juga orang yang bersedekah suratul Fatihah untuk kita. Alhamdulillah. Kata Nabi dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah dirimu seperti orang yang musafir. Tinggal di dunia tidak lama. Tinggal di dunia hanya sementara. Kenyataan setiap hari kita lihat. Orang kaya, orang mati. Orang kaya, orang miskin mati. Pejabat bukan pejabat juga mati. Betul tidak? Nah, maka pikir kami semua itu. Karena tidak ada orang yang tidak akan meninggalkan dunia ini. Maka apa yang akan dibawa ke tempat itu, mudah-mudahan tidak menjadi manusia yang menyesal. Allah ceritakan di dalam Al-Quran penyesalannya orang yang meninggal. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya dulu hanya menjadi kodong tanah ya Allah, maka mungkin penyesalanku tidak ada lagi ya Allah. Itulah penyesalan manusia. Tapi memang manusia belum pak itu menyesal kalau masih hidup. Nanti pada saat sudah dikubur, pada saat tidak ada anak yang mau temani di atas kuburan, suami sudah pulang, istri pun sudah pulang, baru sadar bahwa ternyata sendiri betul di tempat itu. Semua yang hadir malam ini ambil maki itu hikmah.
Di saat kita masih hidup masih banyak teman ta. Di saat kita masih berada di dunia masih ada kawan ta. Tapi di saat dilihat lahat, siapa yang mau temani kita? Ada? Bilang maki ada. Ada yang mau temani kita nanti? Saya tanya dulu ibu-ibu. Ibu-ibu biasa mengantar ke kuburan seorang suami. Pernah melihat setelah suami dikubur ada istri temani suaminya? Pernah lihat? Tidak ada. Berarti pertanyaan yang jujur. Kalau lebih dulu suami tak meninggal ibu, mau kita temani di atas kuburan nah? Besar-besar suara tak mau kita temani? Dengar kami itu Pak. Satu suara bilang tidak ada yang mau. Dengarkan maki itu. Bagus tong kalau didengarkan tong di dalam Pak Di. Kalau meninggal kis cerita, kira-kira menangis jaki. Halo Pak, jujur kita tahu apa? Kalau meninggal kis cerita, menangis ki? Itu nak bilang tidak. Masih mau. Umumnya memang kalau suami meninggal banyak istri yang pingsan. Pernah tonjak lihat yang begitu. Tapi kalau diputar cerita iya, istri meninggal, pernah lihat suami pingsan? Ulangi, pernah ki? Sampai detik ini saya juga tidak pernah lihat. Ya Rabbi, ya Allah, afala yatafakkarun. Maka orang yang berpikir dia mengerti apa maksudnya itu semua. Hidup semakin singkat di dunia ini, apalagi umur tak sudah tua. Tidak ada orang yang bisa kembali menjadi muda Bapak Ibu, tidak ada. Yang sudah umurnya 60 tahun, sabar nih, kematian semakin dekat. Contoh, kalau kita Pak, berapa umur tak Pak? Ya, 65. Alhamdulillah. Nabi 63. Berarti sadia Tony. Jangankan kembali 1 hari, kembali 5 menit itu tidak akan pernah bisa terjadi. Jangankan 5 menit, 1 menit itu pun tidak akan pernah terjadi. Maka pernah Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad, pesan bagi kita semua pula. Kata Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, isma syita, bebas engkau melakukan apa saja. Silahkan apa yang menurutmu bagus. Silahkan, fa innaka mayyitun, tapi pasti engkau akan mati. Pak Ibu yang hadir malam ini, jumlahnya banyak sekali Pak Di. Kalau kita mati belum tentu sebanyak ini ada orang yang datang tak di rumah tak. Betul tidak? Lihat maki. Mulai dari dalam rumah sampai di halaman penuh orang yang datang. Kenapa banyak orang yang datang? Saya yakin dan percaya almarhumah pasti keluarga besar. Dan dia adalah orang yang selalu memperbaiki silaturahimnya dengan keluarga. Betul tidak? Itu syukurnya kalau kaya ki baru baik ki. Kadaton di sana kaya tapi sana Halo, ulangi, itu baiknya kalau banyak harta tak baru baik ki sama keluarga tak. Ini malam bukti. Lihat maki. Tidak gampang bisa mengumpulkan orang datang di rumah ta dalam acara takziah seperti ini. Isma syita. Maka Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, maka perbaiki itu sifat-sifat ta. Coba jujur Pak Ibu. Kalau orang kaya yang meninggal selalu baik bersedekah kepada kita, tidak tompo na sombong, tidak tompo na borro. Kira-kira kalau meninggal banyak tidak orang bersedih dan menangis? Banyak orang bersedih dan menangis. Sudah kaya, tidak sombong, baik selalu kan.
Tapi coba beden diputar ki. Yang meninggal bukan tonji orang kaya, tapi sana sombong. Nah, kira-kira menangis tidak? Menangis tidak? Ataukah orang kaya tapi sana gigili nakamase? Ada orang menangis? Ada pasti bilang jelek na ceramah ini. Isma syita, bebas melakukan apa saja. Maka bersyukurlah semua yang hadir di tempat ini. Jaga itu keluarga ta, jaga itu tetangga ta. Karena kalau berduka ki, alangkah malunya keluarga. Berduka ki, takziah ki, lalu dihitung jari orang mau datang. Kenapa? Karena sifat itulah yang membuat orang teringat dengan kita. Betul tidak? Pesan Jibril yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbabtu man syi'ta fa innaka munfariqu. Cintailah sekeluargamu, cintailah orang yang ada di sampingmu, cintailah siapa yang ada di dekatmu, cintailah istrimu, cintai suamimu, cintai orang tuamu, tapi ingat, pasti nanti engkau akan berpisah. Lihat makin Pak Ibu, kenyataan di depan mata bicara. Istri hanya menangis setelah dikubur suami, tapi setelah orang semua pulang, tidak ada istri yang mau tinggal di atas kuburannya suaminya. Suami hanya menangis setelah istri dikubur, tapi setelah suami pulang dari kuburan, maka tersenyum manis lagi, karena mungkin ketemu lagi sama itu sana. Makanya santai maki. Ibu-ibu yang cinta sama suaminya santai maki. Cinta ta insya Allah akan terputus kalau kematian sudah datang. Betul tidak? Mana mi pengen itu janji tak dulu dipanjingkun. Bilang setia sehidup semati. Saya ada kisah nyata. Ibu-ibu ini bagus dengar. Ada temanku sendiri. Setelah dikubur suaminya, dia berkata, saudaraku Ustaz, saya tidak akan pernah lagi menerima cinta laki-laki yang lain. Langsung bilang, nanti pilih lihat ki. Sekalinya ulangi, sekalinya 7 bulan setelah meninggal suaminya, dia telepon ke Ustaz, ada tidak waktu tak ceramah nasihat pernikahan bulan depan? Saya bilang, siapa yang mau dikasih menikah? Anak tak kemana kanta atau siapa? Dia bilang, bukan anakku Ustaz. Nah ditahu gitu anakku baru masuk SMP. Bilang, kak iya, berarti adek tak mau dikasih menikah? Dia bilang, bukan. Terus siapa? Nah bilang, yang bicara iya. Langsung bilang, weh, dan mengingat gitu apa janjimu di atas kuburan suami ta? Dia bilang, memang dulu Ustaz kan hilap kak. Sekarang ini musim dingin. Jadi santai maki. Jamil lagi dikata kalau suami. Laki-laki tidak tahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah apa yang ada di samping ta, cintai pasangan ta, cintai anak-anak ta, tapi pasti kita semua akan berpisah dengan mereka. Berarti apa yang mau dibanggakan ini, Pak? Adugas alam. Semua ini ternyata hanya mimpi-mimpi yang mungkin hari ini kita terbuai, mungkin saat ini kita terlena. Tapi pasti kita akan bangun nanti dari mimpi itu. Kapan kita akan terbangun dari mimpi? Pada saat zakratul mauti tiba. Waja'at zakratul maut. Akan tiba peristiwa yang disebut dengan sakratul maut. Akan tiba itu, Bu. Akan datang waktunya itu, Pak. Insya Allah tidak lama lagi akan datang. Bukan kita yang cari, tapi dia akan datang kepada kita. Ayo, apa yang bisa kita lakukan pada saat sakratul maut tiba? Ayo. Bangun dari mimpi tak semua. Apa yang bisa kita banggakan pada saat sakratul maut tiba? Apa yang bisa kita lakukan pada saat sakratul maut tiba? Apa yang bisa membuat kita bangga pada saat sakratul maut tiba?
penyesalan akan datang di waktu itu. Maka perbaikilah persiapan kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mesti diperbaiki untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiada lain dan tiada bukan, termasuk persiapan menghadapi detik-detik sakratul maut tiba. Pak Ibu, banyak orang tua meninggal, ada anak dan menantu serta cucu, tapi orang tua meninggal tidak dituntun sebagaimana tuntunan dari Nabi. Ulangi kembali, banyak orang tua meninggal dunia, punya anak menantu di sampingnya, tapi orang tua meninggal tanpa dituntun sebagaimana tuntunannya dari Nabi. Pertanyaannya, apa tuntunan yang disampaikan oleh Nabi kalau ada orang yang sakratul maut? Maka dijawab dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa, kalau ada orang yang sakratul maut yang pertama, tabe dengarkan semua yang hadir malam ini supaya ilmu dibawa pulang. Maka yang dilakukan adalah hadapkan tubuhnya orang tua menghadap ke Baitullah. Itu tugas anak kalau orang tua sudah sakratul maut. Ulangi, hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Ilmu tentang menuntung orang yang sakratul maut. Di mana kepalanya? Kepalanya arahnya posisi utara, kakinya arahnya posisi selatan. Tugas pertama selesai. Tuntunan yang kedua dari Nabi adalah Iqra'u ala mautakum. Anaknya, menantunya duduk maki di sampingnya orang tua. Kalau satu orang yang berada di sampingnya orang tua, maka duduk kipas posisi di depan kepalanya ummita. Lalu baca Al-Quran surah Yasin. Kalau 3 orang anak di dekatnya orang tua yang sakratul maut, setelah ada duduk pas di depan kepalanya, maka ada duduk pas lurusnya kepalanya, baru ada duduk pas di belakangnya kepalanya, baru sama-sama membaca surah Yasin. Kalau 5 orang ini berarti tambah mami, di depan 1, di belakang punggungnya 1. Itu kalau 5. Tapi kalau 10, alhamdulillah sempurna posisi orang yang sakratul maut ini dikelilingi oleh anak, menantu dan cucu. Baru sama-sama maki membaca Al-Quran surah Yasin. Yasin. Perdengarkan suara terindah untuk orang tua yang detik-detik menghadapi sakratul maut. Karena suara itu dia akan dengarkan dengan baik. Anak yang membaca Al-Quran, dia akan dengarkan baik-baik suaranya anaknya. Wal Qur'anil Hakim. Lalu tengok matanya orang tua yang sakratul maut. Maka pada saat membaca Al-Quran, tidak ada orang yang sakratul maut yang tidak menangis, Pak Ibu. Termasuk almarhumah Hajjah Hamidah. Hak Jali. Almarhum itu pada saat sakratul maut menangis. Nah dengar semua maki itu. Nah lihat mi anaknya, nah lihat cucunya. Kenapa orang tua menangis saat sakratul maut? Dia lihat semua anaknya. Dan ketakutannya orang tua pada saat sakratul maut, jangan sampai meninggal, kasihan anak-anaknya berkelahi gara-gara harta yang dia tinggalkan. Tabe untuk nasihat kita semua. Tangisannya itu pada saat orang sakratul maut, dia saksikan anaknya. Apalagi kalau dia sudah dengarkan ada anak di antara anak, mohon maaf, yang mungkin pada saat meninggal akan menjadi biang masalah di antara bersaudara, maka ia pun menangis bersedih. Ya Allah, aku apa mikodong anak-anakku ini, ya Allah, kematian semakin dekat. Maka titip pesan kepada anak-anaknya juga almarhum, jangan biarkan orang tua menangis, jangan biarkan orang tua bersedih di alam kuburnya gara-gara kita bersaudara tidak baku baik semua. Itu pesan yang penting ingin sampaikan. Pelan-pelanlah membaca Al-Quran di sampingnya. Itulah pentingnya anak-anak dididik membaca Al-Quran dari kecil.
sekarang ada sangi HP mamo. Halo. Halo. Ceramah tasya lagi nak sangi HP mamo. Ya Allah, yang main HP dan main game, ya Allah, sekali ambil Tommy Wine sebentar kalau sudah ceramah. Anak muda tidak main-main kayak ini pernah kejadian. Sementara Ustaz Ansar takziah main HP, main game terus. Padahal tidak penting, bisa disimpan dulu. Kecuali kalau ada urusan penting, silakan. Saya tanya, bilang, yang cepat meninggal pada saat orang takziah termasuk itu yang main HP ya. Maka kalau tidak percaya, silakan buktikan. Kejadian betul besoknya ada meninggal. Saya bilang, siapa yang meninggal? Dia bilang, betul Ustaz, itu anak muda ya. Ditabrak main HP tadi malam waktu takziah ki. Pesan itu? Oh, malak mi. Nah, bilang anak muda jelek, nah ini ceramah mana? Bukan jelek, nah saksi disimak baik-baik. Kayak ini ilmu, jangan sampai nenek tak sakara, siapa tahu orang tua tak sakara sendiri di rumah, maka tuntun orang tua tak dengan baik. Baca surah Yasin yang kedua. Sekarang sudah jam 9, hampir 20 menit. Lanjut. Baik, lanjut lagi. Pokoknya Anda puas, saya puas. Setelah dibacakan surah Yasin, yang ketiga perintahnya Nabi untuk keluarga yang berada di sampingnya adalah lankinu mautakum, talkinkanlah orang tua yang sakratul maut itu. Bagaimana caranya ditalkin? Dengan dibisikkan di telinganya zikir la ilaha illallah. Bisa kita sama-sama? Saya awali, kita sambung. La ilaha Mana mi suara Ayo semangat ke. Semangat ke. Allah lihat mulut tak dan lihat hati tak. Di ujung zikir ini kita berdoa, semoga dimudahkan mengucapkan pada zat sakratul maut. Kebiasaan gitu, kebiasaan. Ayo ulangi. Mulai maki pen dari awal sama-sama. La ilaha illallah. Satu kali lagi semangat ki. Di ujung zikir ini langsung ki sama-sama berdoa. Ulangi. La ilaha illallah. Sama-sama berdoa, ya Allah, mudahkan hambamu ini mengucapkan zikir la ilaha illallah pada saat sakratul maut tiba. Sama-sama. Amin. Ya Allah. Semua yang hadir di tempat ini, saya yakin banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan orang yang sakratul maut. Pertanyaannya, mudah tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut? Silahkan maki bilang. Segampang itu kah? Semudah ini kah malam ini kita mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut? Ternyata tidak, Pak Ibu. Tidak semudah dan segampang itu. Karena pada saat sakratul maut, cobaan dan ujian di situ adalah puncak iblis akan menggoda kita. Kata iblis kepada para pasukannya, "Hei para setan-setan." Menunjuk begitu. Ada kesempatan anak cucu Adam kita akan jegal. Jangan biarkan engkau membiarkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Ayo kita jegal di penghujung hidupnya. Karena ini akan menentukan detik-detik apakah dia selamat atau tidak. Mari kita uji dan mari kita ganggu supaya dia tidak mampu mengucapkan itu. Tidak gampang itu, Pak. Tidak mudah. Tapi ada memang orang yang sangat dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Ada memang, Pak, ada. Biar tidak dituntun gampang. Tapi lebih banyak kejadiannya orang yang susah mengucapkan zikir itu. Bapak Ibu yang jawab, benar tidak? Benar tidak? Nah,
Kita ini pun tidak tahu apa yang terjadi nanti, Pak Ibu. Kita belum bisa pastikan bagaimana dengan derita. Ustaz, saya kan sudah rajin salat. Saya pun sudah haji umrah berkali-kali. Saya pun sudah membaca Al-Quran setiap hari. Apakah ada jaminan mampu mengucapkan la ilaha illallah? Itu juga belum tentu. Apa yang membuat kita dan lidah ini susah mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut? Jawabannya adalah pada saat sehat dulu kita sering menyakiti dan durhaka kepada kedua orang tua. Bu, Pak, mohon maaf, jangan ada tersinggung. Sekarang ini kuperhatikan, anak-anak tambah tinggi sekolahnya, tambah kurang ajar kepada orang tuanya. Mohon maaf, jujur tomak liai. Sekarang seperhatikan, tidak semua aja begitu, tidak semua aja. Tapi umum kejadian, anak-anak semakin tinggi titelnya, semakin tinggi sekolahnya, tapi adabnya kepada kedua orang tuanya semakin kurang. Kita temu yang jawab, kami memang kenyataan itu. Beda kalau dia berhadapan dengan bosnya, katakanlah dia sudah menjadi orang yang kerja. Kalau dengan bosnya luar biasa hormatnya. Baru turun dari mobilnya bosnya, dia sudah tunduk menyambutnya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak, silakan masuk Pak. Dengan bosnya di kantor, dia luar biasa menghormati. Tapi dengan orang yang melahirkannya, jangankan tunduk, patabit-tabit saja lewat di depannya, mohon maaf, itu sudah mulai hilang. Kita tom yang jujur. Betul tidak Pak? Kenapa bisa demikian ya Allah? Kenapa anak-anak kami ini semakin menjadi kurang ajar ya Allah? Kenapa anak-anak kami ini semakin tinggi sekolahnya, semakin tidak menghargai orang tua ya Allah? Padahal sudah rajin salat. Karena mungkin ada yang salah dalam cara kita mendidik mereka. Mungkin ada yang salah dalam cara kita mendoakan mereka. Mungkin ada yang salah dalam cara kita untuk memperlakukan mereka. Apa yang salah diantaranya? Mungkin mulut tak biasa berkata kasar dan tidak baik untuk anak tak dari kecil. Makanya itulah yang menjadi doa dari orang tua. Apa yang terlintas di mulut tak, maka anak pun akan menjadi seperti itu kalau selalu berucap tidak baik. Pak Ibu, Bu, Pak, mau punya anak yang saleh dan saleha? Mau atau tidak? Tidak ada manusia yang tidak mau punya anak yang saleh dan saleha. Saya pernah tanya teman, dia bilang, Ustaz, biar mamu itu kondon saya pekerjaanku, mohon maaf ini Ustaz, saya tidak sambungi, tapi kita temi bayangkan, mohon maaf pekerjaanku kodong begini Ustaz, tapi tidak pernah kudoakan anakku ada yang mengikuti jejakku kodong Ustaz. Mau tonja itu anakku menjadi orang baik Ustaz, tidak pernah saya bayangkan ada anakku yang mau mengikuti pekerjaanku begini kodong Ustaz. Tidak ada. Saya bilang kalau mau kita menjadi anak tak baik, maka mulai dari sekarang baik tomaki, karena dari orang tua itu akan mengalir sifatnya anak tak. Apa diantaranya orang tua yang mengalir sifatnya kepada anaknya? Contoh, kalau ada di antara bapak dan ibu sering menyakiti orang tuanya di saat hidup dulu, maka itu pasti akan berulang. Ada nanti anak tak yang akan perlakukan apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua tak. Betul tidak? Nasihat lagi ini untuk anak-anaknya. Kalau pada saat hidup orang tua tak sering kisakiti orang tua tak, kalau setelah meninggal orang tua selalu kisakiti orang tua tak yang sudah meninggal, karena sebenarnya meninggal itu hanya jasad, ruh tidak pernah meninggal. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dengan anak-anaknya, almarhumah akan melihat apa kejadian ini semua. Maka jangan biarkan orang tua tak. Cukuplah di dunia dia tersiksa, kasihan. Di dunia sudah tersiksa orang tua tak Pak. Siang malam kasihan dia menangis karena sifat tak mungkin yang tidak mau mendengar. Siang malam dia doakan supaya menjadi anak yang sukses. Siang malam kasihan dia tidak makan mencarikan nafkah. Cukup penderitaannya. Jangan pernah dibuat tersiksa lagi setelah almarhum sudah berada di alam kuburnya. Insya Allah. Ada jemaah bertanya, Ustaz, bagaimana amalannya orang tua dan doa apa dibaca supaya anak-anak tidak ada yang durhaka? Gampang, simak ceramahku. Ada ceramahku di YouTube edisi tentang
bagaimana orang tua zaman dulu mendidik anak-anaknya. Dimulai dari doanya Nabi Ibrahim, dimulai dari doanya Nabi Zakaria. Amalan orang tua dulu kita, jangan pernah dibuat lebihnya nasinya nata, makan lebihnya nasinya itu anak bu. Karena orang tua yang selalu makan lebihnya anaknya, maka tidak ada anak yang mau durhaka kepada orang tua itu. Yang keempat, jangan pernah biasakan anak pergi ke sekolah tanpa cium tangannya tanganta. Karena anak yang selalu mencium tangan orang tua, supaya dia mengerti bahwa engkau tidak lahir dari batu nah. Engkau tidak akan pernah langsung sukses nah. Engkau sukses berkat kedua tangan orang tua yang berdoakan siang dan malam, yang selalu menangis siang dan malam di hadapan Allah untuk doakan kita. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, nanti nonton sendiri di YouTube supaya bisa mengerti ilmunya. Alhamdulillah. Setelah ditalkin, lanjut poin keempat. Serius ini, mudah-mudahan bisa diambil ini ilmunya yang keempat. Setelah ditalkin berulang-ulang la ilaha illallah, yang biasa mentalkin itu tahu kodenya bahwa ini sudah diucapkan. Lanjut poin yang keempat, ilmunya disempurnakan. Nasetor yoloi sebenarnya mejak nareko buju sapak sero. Elok na sero sapak bujung. Tapi susah mi sekarang pak. Mesti kuliah sekarang sumur yang cari timba. Kalau kita mi anak-anak mi mau pergi belajar begini, susah mi. Lalu apa poin yang keempat? Kalau sudah mulai dingin kakinya orang tua tak, ulangi kembali. Kalau sudah mulai dingin kedua kakinya orang tua tak, ulangi sekali lagi. Biar anak gadis mesti dengar ini. Kalau sudah dingin kedua kakinya orang tua tak, itu berarti ruh sudah dicabut pelan-pelan oleh malaikat. Maka apa dibaca tatkala kedua kaki sudah dingin? Baca segera ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa hamidah yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang menghadap kepada Rabbmu dengan hati yang tenang, dengan hati yang ridho ingin berjumpa dengan Rabbmu. Rabbmu pun menanti kedatanganmu wahai hambaku yang tenang. Pada saat itulah terucap 4 zikir. Yang pertama adalah zikirina tubuhe, yang kedua adalah zikirina tiye, yang ketiga adalah zikirina nyawai, lalu yang keempat adalah zikirina rahasiata. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu itu keempat zikir. Mau ke kemana? Mesti itu dipelajari. Karena pada akhirnya kematian semakin dekat. Apa yang dicari, apa yang diburu, tidak ada dibawa, melainkan pada cengi carata lisuri pamasena puang Allah Ta'ala. Setelah terucap 4 zikir, maka dilanjutlah ayatnya. Fadkhuli fi ibadi. Kembalilah engkau hambaku sebagai hamba yang beruntung, golongan hamba yang saleh, golongan hamba yang mendapatkan balasan terbaik. Wadkhuli jannah, dan masuklah ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Setelah dibacakan ayat ini, nyawa 3 kali itu terhentang. Yang pertama dari kaki sampai di sini, lalu yang kedua dari sini sampai di atas, lalu hentakan terakhir dari atas sampai dikeluarkannya. Maka pada saat itulah hentakan terakhir, mata yang tertutup sambil menangis tadi pada saat sakratul maut, tiba-tiba itu terbuka pelan-pelan. Kenapa mata terbuka pada saat nyawa akan pergi? Nabi sampaikan bahwa tidak keluar ruh dari jasad sampai Allah memperlihatkan surga ataupun kita sebut. Pasti dilihat nanti detik-detik nyawa akan pergi. Akhirnya matanya orang tua yang tadinya menangis tertutup, itu pelan-pelan akan terbuka. Lalu pergilah ruh itu untuk selama-lamanya. Ya Rabbi. Poin keempat sudah selesai. Setelah poin keempat kita lanjut poin kelima.
Apa yang dilakukan setelah orang tua meninggal? Maka yang dilakukan adalah tutup matanya. Saya ulangi, tutup matanya. Bagaimana caranya menutup mata? Sebelum saya bahas tentang bagaimana cara menutup mata, saya mesti membahas dulu siapa yang mesti menutup matanya orang tua kalau meninggal. Yang mesti menutup matanya orang tua kalau meninggal. Kalau masih hidup pasangannya, maka pasangannya lah yang harus menutup matanya. Kalau sudah meninggal pasangan hidupnya, maka anak pertama yang mesti maju menutup matanya orang tua. Ustaz, saya anak pertama tapi saya tidak tahu doa menutup mata jenazah. Mundur anak pertama, anak kedua yang maju. Ustaz, saya juga anak kedua, betul banyak uangku, tinggi pangkat jabatanku, tapi tidak ku tahu doa menutup mata. Mundur. Anak ketiga maju. Anak ketiga juga sama, Ustaz. Banyak sekali mobilku tapi tidak ku tahu menutup mata jenazah. Mundur tongki. Anak keempat yang maju. Kalau tidak ada 5, 6, 7 anak yang tahu doa menutup mata jenazah, alangkah kasihanmu jenazah, alangkah kasihanmu, alangkah kasihanmu. Banyak anakmu tapi bukan anakmu yang tutup matamu. Kenapa nak kasihan? Karena naliak itu orang tua. Siapa yang tutup matanya? Naliak itu almarhum orang tua. Oh, kasihan yang tutup mataku adalah orang lain, padahal anak-anakku. Makanya kesedihan itu bagi orang yang meninggal pada saat dia melihat peristiwa pada saat ditutup matanya, bukan anaknya, bukan suaminya, bukan istrinya yang tutupkan ki. Itu yang terjadi Pak nanti kalau mati ki. Nah, bukan anak yang tutup mata. Saya pikir ini mau saja di. Ya. Tunggu dulu. Mau kita lanjut atau stop? Deh, porena. Ulangi masih mau kita lanjut? Deh. Sadar ki 45 menit mau. Baik, dituntaskan. Tapi enak ji ini ceramah, bisa ji rekamannya didengar baik-baik supaya ilmunya tidak lepas. Nanti besok bisa dilihat di YouTube cepat supaya ilmunya bisa dibawa pulang cepat, insya Allah. Kulangi kembali doa menutup mata jenazah. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, ditahu mi doanya menutup mata jenazah bu? Ditahu mi atau tidak? Besar kisah tahu atau tidak? Belum pi. Kalau begitu jujur ki, pernah ki bertanya sama ustaz apa doa menutup mata jenazah? Tidak tahu. Baik, saya akan bacakan doa menutup mata jenazah. Jangan makin rekangi, nanti di YouTube kita lihat. Bagaimana caranya menutup mata jenazah? Tapi sebelum saya baca doa menutup mata jenazah, jujur ibu-ibu bagus ditanya. Jujur ki, mau ki praktekkan kah? Tangan tak dulu, mata tak duluan ditutup ataukah mata suami tak ditutup? Halo, nanti prakteknya mau ki mata tak duluan ditutup atau mata suami tak? Itu Nabi bilang suami mo. Ya Rabbi, ya Allah. Baik. Doa menutup mata jenazah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang doa Nabi terdapat dalam kitab itu hadis riwayat Imam Muslim. Doa menutup mata jenazah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Ya Allah, ampuni dosanya ibuku, ampuni dosanya ayahku, ampuni dosanya suamiku. Kita mamnya stelki. Dan dianjurkan sebut nama. Ayo contoh ji, siapa namanya suami tadi yang bilang suamiku mau duluan? Contoh ji. Jawabnya. Kalau malu-malu kita sebut namanya suami tak, saya titip pesan praktekkan sebentar di rumah dikasih tidur kita suami tak baru bilang ki, maka tes ilmuku. Sebut namanya
warfa darajat fil mahdiyin wahlubhu fi aqibihi fil gabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wamsah lahu fi qabri luaskan kuburannya orang tuaku ya Allah wa nawwir lahu fihi dan terangilah alam kuburnya dengan cahaya rahmatmu ya Allah. Barulah kemudian bismillahirrahmanirrahim, tutup matanya lalu disambung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada biasa jemaah Ustaz yang saya baca bismillah wa ala millati rasulillah. Pak genek mani. Ya roden rek medimutomah tapi sempurnakan. Bukankah kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua tak? Bukankah bapak mau memberikan yang terbaik untuk istri tercinta? Begitu pula istri, bukankah istri mau menutup mata dengan sempurna suaminya? Maka baca dan hafal memang itu doa. Karena kematian itu tidak ada orang yang sangka. Ada orang habis makan cotoji bersama dengan temannya. Begitu pulang ternyata meninggal di belakang. Temannya ditelepon, weh meninggal gitu mamu. Seolah-olah dia tidak percaya. Nah 1 jam yang lalu sama kak makan. Tapi itulah rahasia kematian. Tidak pernah menunggu waktu dan tidak ada berita kepada kita. Tutup mata jenazah dan setelah ditutup mata jenazah maka Nabi bersabda wa kafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat.